Aku jelas-jelas sudah menciptakan pistol energi yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak memilih untuk menguasai dunia, melainkan langsung menyerahkannya kepada negara. Tak kusangka aku baru saja menelepon pusat panggilan darurat, dan mengatakan niatku untuk menyerahkan pistol energi. Aku langsung ditolak secara halus oleh polisi wanita di seberang sana, Cheng Xin. Siswa ini, membuat laporan palsu itu tindakan ilegal. Tolong jangan menyita sumber daya publik yang berharga. Mendengar nada sibuk di telepon, aku pun merasa sedikit tak berdaya. Tapi saat aku melihat pistol energi di tanganku ini, dan pintu baja setebal 40 cm di sebelahnya yang berlubang, aku pun mulai ragu. Harus diketahui bahwa negara Long melarang senjata api. Karena ada yang bilang senjata api itu tidak punya mata. Senjata energi yang tak sengaja kubuat ini, apakah termasuk pembuatan ilegal atau tidak? Semakin kupikirkan, semakin aku tidak yakin. Aku hanya bisa menelepon pusat panggilan darurat lagi. Kantor Keamanan Publik Rongdu, ada yang ingin dilaporkan. Halo, saya Chen Mo, siswa kelas 3 SMA Negeri 1 Rongdu. Aku bersumpah yang barusan kukatakan itu benar. Aku benar-benar sudah menciptakan senjata energi. Siswa Chen Mo, aku tahu yang kamu katakan itu benar. Tapi sumber daya kepolisian di kantor keamanan publik benar-benar sangat terbatas. Tolong jangan menelepon lagi. Oke, mendengar nada tidak sabar dari seberang. Aku pun segera berbicara dengan cepat. Aku hanya ingin bertanya beberapa hal. Setelah selesai bertanya, aku jamin tidak akan mengganggu lagi. Melihat sikapku yang seperti ini, Cheng Xin pun dengan enggan menyetujuinya. Jika aku menciptakan senjata energi dengan daya mematikan yang tinggi seperti ini, dan berniat menyerahkannya kepada negara, apakah itu termasuk pelanggaran hukum? Senjata energi diserahkan kepada negara, ini sama sekali tidak nyambung. Cheng Xin hampir dibuat tertawa olehku. Jika kamu benar-benar menciptakan senjata energi, kamu bukan hanya tidak akan dituntut, tetapi juga akan diberi hadiah. Mendengar ini, aku langsung merasa lega. Bukan hanya tidak melanggar hukum, tapi juga ada hadiah. Mataku langsung berbinar. Meskipun aku punya sistem teknologi canggih, tapi bahan pembuatannya sangat mahal. Yang paling kubutuhkan sekarang adalah uang. Permisi, kepada siapa saya harus menyerahkan senjata ini? Apakah langsung dikirim ke kantor polisi? Benar, serahkan saja ke kantor polisi setempat. Setelah menutup telepon, aku segera membawa pistol energi itu ke kantor polisi. Baru saja menginjakkan kaki di tangga kantor polisi, aku dihentikan oleh Zhao Gang yang sedang bertugas di pintu. Berhenti, mau apa kamu? Suara Zhao Gang sangat keras. Matanya sangat tajam. Sekilas dia langsung melihat benda mencurigakan di punggungku. Pak Polisi, tadi saya sudah menelepon operator Anda. Saya datang untuk menyerahkan senjata energi. Senjata energi, maksudmu yang kamu bawa di punggung itu? Zhao Gang langsung mengerutkan keningnya. Anak muda jangan main-main. Baru saja ada orang gila yang mau menyerahkan kapal induk pergi. Sekarang datang lagi anak SMA yang mau menyerahkan senjata energi. Zhao Gang pun pusing dibuatnya. Melihat dia mau mengusir orang, aku segera mengeluarkan kartu pelajarku. Ini kartu identitas saya. Tadi saya sudah berbicara dengan operator Cheng Xin, dan sudah mengonfirmasi prosedur penyerahannya. Siswa kelas 3 SMA nomor 1 Rongdu. Zhao Gang semakin bingung. Wah gila, seorang siswa kelas 3 SMA datang untuk menyerahkan senjata energi. Mempercayai hal ini, lebih baik percaya kalau dia adalah Kaisar Qin Shi Huang. Zhao Gang berkata dengan sedikit geli. Siswa Chen Mo, kamu yakin yang mau kamu serahkan adalah senjata energi? Bukan semacam model mainan. Aku tidak ingin banyak berdebat. Aku langsung mengeluarkan sebuah senapan panjang canggih dari tasku. Berat senapan ini sekitar 10-15 kg. Di posisi magazinnya tergantung sebuah alat yang mirip tangki air. Zhao Gang menimbangnya sejenak. Dia mengembalikan senapannya. Baiklah nak, model pistol air ini buatannya sangat bagus. Tapi sebaiknya kamu bawa pulang saja senjata energi ini. Melihat dia tidak percaya, aku langsung berkata dengan serius. Kalau kamu tidak percaya, kita bisa mengujinya. Begitu diuji akan ketahuan asli atau tidak. Siswa Chen Mo, kami sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk menemanimu bermain-mainan. Tolong jangan main-main lagi. Melihat adegan ini, aku tidak banyak basa-basi lagi. Mengambil senapan energi dan modul energinya, aku langsung mengerahkan kecepatan tangan jomblo 18 tahunku, dan langsung selesai merakitnya dalam sekejap. Apa yang mau kamu lakukan? Pupil mata Zhao Gang langsung mengecil. Dia membentak dengan keras. Dia melihat gerakanku yang aneh. Takut aku akan melakukan hal yang berbahaya. Tapi gerakanku lebih cepat. Kunci sidik jari terbuka. Aktif. Diiringi dengan wung. Suara dengungan pelan. Cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba menyala di dalam tabung. Seperti arus listrik tegangan tinggi yang mengalir deras. Mengeluarkan suara yang membuat gigi ngilu. Zez. Suara. Di ujung larasnya, titik cahaya biru samar berkumpul dengan cepat. Bahkan udara di sekitarnya pun mulai terdistorsi. Saat ini bukan sungguhan kan? Melihat moncong senjata yang berkilat listrik dan udara yang terdistorsi, Zhao Gang berpikir ini gawat. Setiap hari menerima barang palsu. Hari ini benar-benar bertemu monster. Kawan, tenang ya. Zhao Gang sangat waspada. Aku mengayun-ayunkan tombak energi di tanganku dengan santai. Aku sangat tenang. Tadi kamu tidak percaya kan?
Aku hanya bisa membuktikannya padamu. Zhao Gang menghela napas lega, menyeka keringat dinginnya. Sekarang aku percaya, aku akan segera mengajukan permintaanmu. Tolong letakkan dulu senjata energimu. Kita bisa bicarakan baik-baik. Melihat dia akhirnya setuju, aku menonaktifkan senjatanya, dan meletakkannya di lantai. Seiring pengumpulan energi berhenti, udara terionisasi yang terdistorsi pun menghilang. Zhao Gang akhirnya baru bisa merasa lega. Kawan, apa kamu punya cetak biru desain atau semacamnya? Biar aku ajukan ke atasan. Minta tenaga profesional untuk memeriksanya. Kali ini, nada bicaranya jauh lebih ramah. Tidak peduli benda apa ini. Ini sudah di luar jangkauan penanganannya. Aku sudah menyiapkannya. Aku memberikan selembar cetak biru versi sederhana. Teknologi intinya sudah kusembunyikan semua. Hanya melihat cetak birunya saja sudah seperti tulisan dewa. Zhao Gang tidak berani menganggap enteng. Dia segera mempersilakanku masuk. Di sela-sela waktu tunggu, aku membuka panel sistem. Sistem peningkatan teknologi siap melayanimu. Teknologi yang dikembangkan oleh host. Semuanya bisa mendapatkan peningkatan secara acak. Sekaligus bisa mendapatkan transfer teknologi lengkap untuk mengembangkan teknologi. Senjata energi, senapan laser, misi tahap selanjutnya, mendirikan sebuah perusahaan riset ilmiah. Senapan energi panjangku, dibuat berdasarkan prinsip senapan laser. Setelah berhasil dikembangkan mendapatkan peningkatan 10.000 kali lipat. Makanya efeknya bisa begitu luar biasa. Tapi misi sistem mengharuskan pendirian perusahaan. Dana penelitian dan pengembangannya tidak terbatas. Bagi aku yang seorang pelajar miskin ini, uang ini adalah nominal yang fantastis. Sepertinya, aku harus meminta lebih banyak hadiah dari negara. Saat sedang memikirkannya, 4 orang masuk. Selain Zhao Gang, ada juga Kepala Chen dari Biro Keamanan Publik, serta 2 orang profesor parubaya berseragam militer, pakar dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Laser Militer. Mereka telah melihat sketsa sederhana itu. Sama sekali tidak percaya aku bisa membuat senapan energi. Kunjungan kali ini murni hanya untuk formalitas. Kepala Chen berjalan ke hadapanku. Halo nak, menurut laporan dari Ketua Tim Lei, kamu telah mengembangkan senjata energi. Saya mengundang 2 pakar untuk membantumu dalam pengujian. Saya sudah mengatur agar senjata energi ini dibawa ke titik uji keamanan di bawah. Mari kita turun ke lokasi pengujian bersama-sama. Aku mengikuti rombongan itu ke area pengujian di halaman belakang. Tempat ini bersandar pada tembok tebal dan lereng bukit Taman Laori. Merupakan lapangan tembak alami. Baru setelah 2,5 menit, Kepala Chen dan kedua profesor itu baru benar-benar melihat karyaku. Benda ini adalah senjata energi. Bukankah ini hanya pistol air mainan anak-anak? Melihat bentuk di hadapan mereka, kedua profesor itu tidak bisa menahan untuk mengerutkan kening. Benda ini sekilas terlihat tidak bisa diandalkan. Prototipe senjata laser paling canggih di dalam negeri. Itu membutuhkan dukungan listrik tegangan tinggi. Ukurannya besar sekali seperti kulkas. Benda di hadapan mereka ini hanya sedikit lebih besar dari senapan runduk. Ini benar-benar menantang pemahaman yang mereka kumpulkan selama puluhan tahun. Melihat kedua profesor mengerutkan kening, Direktur Chen segera tersenyum untuk menengahi. Bapak-bapak ahli, karena kita sudah sampai di sini, biarkan saja mahasiswa ini langsung mengujinya. Mendengar itu, kedua profesor itu pun akhirnya mengangguk. Sudah terlanjur di sini, tidak ada salahnya meluangkan waktu sebentar. Aku baru saja mengambil senapan energi untuk bersiap melakukan tes. Tapi Profesor Zhao yang agak gemuk kembali angkat bicara. Tunggu, karena ini senjata energi, tentu harus ada standar pengujiannya kan? Lihat tameng anti huru-hara bekas yang ada di jarak 40 meter itu. Kalau senjatamu bisa meninggalkan bekas hangus yang terlihat jelas di sana, aku akan akui senjata energimu ini. Bagaimana? Mendengar perkataan ini, aku langsung mengerutkan kening. Tameng anti huru-hara 40 meter. Bukankah standar ini terlalu rendah? Melihatku mengerutkan kening, Profesor Zhao mengira aku merasa keberatan. Bagaimana kalau kita ganti target lain? Kita majukan saja ke 20 meter. Bagaimana kalau kita ganti targetnya? Ganti dengan yang berjarak 100 meter. Tembok itu, begitu ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Padahal tembok itu terbuat dari struktur beton. Sinar energinya hampir mustahil untuk menembusnya. Hei anak muda, eksperimen ilmiah itu bukan main-main. Ikuti saja apa yang aku katakan. Tepat saat Profesor Zhao hendak mengatakan sesuatu lagi, aku sudah dengan mahir membuka kuncinya dengan sidik jari, dan mengaktifkan senapan energi itu. Diiringi oleh, wung, suara nyaring dari pengumpulan energi. Udara di sekitar larasnya sedikit melengkung akibat ionisasi yang kuat. Aku mengarahkan senjata ke depan. Apor, aku sudah siap. Siap menembak kapan saja. Melihat reaksi pengumpulan energi yang mengerikan dari senapan panjang itu, dua profesor yang tadinya acuh tak acuh langsung terbelalak. Jelas-jelas ini adalah senjata genggam. Bagaimana bisa menghasilkan reaksi energi setinggi ini? Sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan, Kepala Chen dengan cepat memastikan arah yang aman. Lalu berkata dengan sungguh-sungguh, izin menembak diberikan. Aku langsung menarik pelatuknya. Duar, diiringi suara gemuruh yang nyaring. Seberkas cahaya biru yang mendebarkan langsung ditembakkan. Cahaya biru itu hanya berkedip sesaat, lalu melesat melintasi jarak, menembus perisai anti huru-hara yang berjarak 40 meter.
Kemudian seolah tanpa hambatan, langsung melesat ke dinding semen yang berjarak 100 meter. Lei Bing, kamu bawa perisai anti huru-hara itu kemari. Coba lihat bagaimana hasilnya. Suara profesor bernama Lin Jingxian sudah terdengar sedikit bersemangat. Benar, cepat bawa perisai itu kemari. Aku ingin melihat hasil tembakannya. Profesor Zhao terdiam sejenak, bergumam pada dirinya sendiri. Penglihatanku tidak seburuk itu kan? Kenapa aku merasa seperti melihat energi itu? Sinar itu menembus perisai anti huru-hara. Lei Bing menerima perintah dan memberi hormat militer. Lapor, siap, saya akan segera membawa perisai itu kemari. Lei Bing berlari kecil, namun saat dia berdiri di depan perisai itu, dia tiba-tiba tertegun. Perisai itu tidak hanya tembus, tapi lubangnya juga sebesar mangkuk. Padahal ini adalah perisai paduan khusus polisi. Bahkan peluru pun bisa ditahan. Saat ini malah meleleh seperti terbuat dari kertas. Tubuh Lei Bing sedikit gemetar, tapi dia tidak langsung kembali, melainkan terus berlari ke arah dinding di belakang. Karena sudah menembus perisai, lalu bagaimana dengan dinding di belakangnya? Berjalan ke depan dinding, Lei Bing melihat pemandangan yang lebih tidak bisa dipercaya. Di tengah dinding beton yang mulus, tiba-tiba muncul sebuah lubang hangus yang dalam. Perkiraan kedalamannya mencapai 25 cm. Astaga, sudut bibir Lei Bing berkedut. Kekuatannya lebih mengerikan daripada senapan runduk antimaterial. Kalau sampai mengenai tubuh manusia, di kejauhan, kedua profesor sudah sangat cemas. Bagaimana hasilnya? Kenapa belum kembali juga? Tidak bisakah kamu lari lebih cepat? Aku sudah cemas setengah mati. Sesaat kemudian, Lei Bing berlari kencang kembali sambil menarik perisai anti huru-hara, membanting perisai itu ke tanah dengan keras. Lapor, senjata energi milik Chen Mo telah menembus perisai anti huru-hara. Tanpa perlu dia katakan, semua orang sudah melihat lubang mengerikan itu, yang masih meneteskan lelehan besi. Suasana di lokasi menjadi sunyi senyap. Lei Bing, aku melihatmu pergi memeriksa dinding yang berjarak 100 meter. Setelah sinar energi menembus perisai anti huru-hara, apakah mengenai dinding? Lapor, benar. Suara Lei Bing terdengar lantang, namun tidak bisa menyembunyikan getarannya. Laporkan hasilnya. Setelah sinar energi menembus perisai anti huru-hara, meninggalkan lubang seukuran mangkuk di dinding belakang, dengan kedalaman 25 cm. Hampir menembus dinding. Hening yang mematikan. Pertama menembus perisai logam, lalu menembus beton dari jarak 100 meter. Apa ini benar-benar bisa dilakukan oleh senjata perorangan? Profesor Zhao sedikit termangu. Apa aku sedang bermimpi? Kenapa aku bermimpi tentang kemajuan pesat senjata energi dalam negeri? Kamu tidak sedang bermimpi, karena aku juga melihatnya. Sungguh luar biasa. Dulu Paman Sam masih bilang senjata energi portabel itu tidak mungkin diwujudkan. Sekarang sepertinya diwujudkan oleh seorang siswa SMA dari negara kita. Kedua profesor itu dengan antusias menghampiriku. Tatapan mereka begitu membara seolah ingin melahapku. Murid Chen Mo, bisakah kamu memberitahu kami, bagaimana caramu melakukannya? Sudut bibirku terangkat. Ya begini saja caranya, cukup tekan pelatuknya dengan ringan saja. Tadi bukannya kalian tidak percaya. Keduanya langsung merasa sedikit canggung. Aku tahu kapan harus berhenti. Menghadapi kedua senior yang telah berbakti pada negara ini, aku berkata dengan tulus, saya memang berniat menyerahkannya pada negara. Awalnya tidak ada yang percaya padaku. Makanya masalahnya jadi seperti ini. Kalau memang harus dibilang, saya juga ada salah. Saya sudah merepotkan kalian. Wajah tua Lin Jingxian memerah. Dia berdeham. Sekarang kami percaya. Bisakah kamu jelaskan sedikit tentang senjata energi ini? Tentu saja bisa. Aku mengangkat senapan di tanganku. Senjata energi ini secara sederhana adalah versi upgrade dari pistol laser. Terutama terdiri dari bagian pemicu dan inti energi. Menghasilkan keluaran energi yang berbeda. Kekuatan yang dihasilkan pancaran energinya juga berbeda. Saat pengujian tadi, aku menggunakan output energi versi standar. Ngomong-ngomong soal ini, aku berhenti sejenak, lalu menambahkan, selain output energi versi standar, ada juga output energi tingkat lanjut, serta output energi super canggih, yang membutuhkan catu daya tegangan tinggi eksternal. Lin Jingxian tercengang. Tembakan yang dahsyat tadi, hanyalah versi standar. Bagaimana kekuatannya? Dia bertanya dengan cepat. Maaf, aku belum mencoba yang tingkat lanjut, atau output energi super canggih. Tapi secara teori sudah tidak lemah lagi. Aku tersenyum. Suara Lin Jingxian sampai berubah karena terlalu bersemangat. Kalau begitu, ayo kita tes sekarang juga. Sepertinya tidak cocok untuk melakukan tes di sini. Bagaimana kalau kita pindah ke lokasi tes yang lebih aman? Aku melihat ke sekeliling. Meskipun ini di dalam kantor keamanan publik, tapi output energi versi canggih ratusan kali lebih tinggi dari versi standar. Kalau sampai terjadi salah tembak, kantor keamanan publik ini mungkin akan hancur. Mendengar itu Lin Jingxian pun tersadar. Tadi aku terlalu terburu-buru. Tempat ini memang tidak cocok untuk pengetesan. Mari kita pindah ke tempat lain. Kantor keamanan publik berada di daerah yang ramai. Memang tidak cocok untuk menguji senjata berisiko tinggi seperti ini. Saat itu, kepala Liu yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Kalau mau ganti tempat untuk pengujian, mungkin tidak bisa diuji dalam waktu dekat.
Kantor keamanan publik harus mengajukan izin ke departemen atasan terlebih dahulu. Tidak perlu seribet itu, kita langsung saja pergi ke garnisun zona perang timur Modu. Tempat itu adalah zona militer terlarang. Pasti aman. Lin Jingxian melambaikan tangannya, karena Profesor Lin punya lokasi untuk pengujian. Kalau begitu kita ikuti saja saran Profesor Lin model. Kepala Liu tentu tidak keberatan. Tidak boleh ditunda lagi. Kita berangkat sekarang. Saat tiba di zona tempur timur, mungkin baru tengah hari, kita bisa langsung melakukan tes. Aku tentu tidak masalah. Yang lebih aku pedulikan sekarang adalah bonusnya. Ini menyangkut perusahaanku, juga menyangkut peningkatan teknologi di masa depan. Tapi melihat situasi sekarang, jelas bukan waktu yang tepat untuk membahas uang. Aku memasukkan senjata energi itu begitu saja ke dalam kantong plastik, dan mengikuti Lin Jingxian masuk ke mobil. Lin Jingxian melihat kantong plastik yang aku jinjing. Sudut bibirnya berkedut. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Senjata yang begitu bersejarah, harta karun yang cukup untuk mengubah nasib negara. Malah ku bawa seperti menjinjing sekilo sawi putih. Dimasukkan begitu saja ke dalam kantong plastik. Kalau aku adalah muridnya, mungkin aku sudah dimarahi habis-habisan. Perjalanan kali ini, Kepala Liu dan Lei Bing tidak memenuhi syarat untuk ikut. Karena kekuatan senjata ini terlalu luar biasa. Situasinya telah meningkat ke tingkat keamanan nasional. Profesor Zhao yang bertugas mengemudi menginjak gas. Kendaraan melaju kencang. Adik Chen Mo, mumpung ada waktu luang, bisakah kamu ceritakan padaku inspirasi apa yang membuatmu menciptakan senjata energi ini? Lin Jingxian duduk di kursi penumpang depan, menoleh ke belakang dan bertanya sambil tersenyum. Sumber inspirasinya sangat sederhana. Aku berhenti sejenak, membuatnya penasaran baru melanjutkan. Aku bermain sebuah game, namanya StarCraft. Di dalamnya ada senjata energi seperti ini. Lalu aku mencoba membuatnya sesuai dengan bentuk di dalam game. Tidak disangka ternyata benar-benar berhasil dibuat. Itu hanya karanganku saja. Sistem adalah rahasiaku yang terbesar. Bahkan orang terdekat pun tidak boleh diberitahu. Inspirasi yang didapat dari game. Lin Jingxian kali ini benar-benar tercengang. Orang lain membuat game mencari inspirasi dari senjata di dunia nyata. Sedangkan aku, membuat senjata di dunia nyata malah mencari inspirasi dari game. Kalau aku tidak salah tebak, kamu anak SMA, kan? Pengetahuan anak SMA seharusnya tidak cukup untuk membuat senjata energi, kan? Lin Jingxian bukannya curiga, dia murni hanya penasaran. Memang tidak terlalu cukup. Setelahnya sambil meraba-raba dan meneliti, sambil mencari data, juga bertanya pada ahli di internet. Perlahan-lahan akhirnya berhasil dibuat. Mencari data, bertanya pada warganet, lalu berhasil dibuat. Tatapan mata Lin Jingxian padaku seolah sedang melihat monster. Tepat pada saat ini, ponselku berdering. Kring kring kring. Maaf, aku angkat telepon dulu. Angkat saja. Di sini masih ada sinyal. Nanti setelah kendaraan masuk ke zona militer terlarang, tidak akan ada sinyal lagi. Aku menekan tombol jawab. Dari seberang telepon langsung terdengar suara wali kelasku. Suara tegas Lu Sisi. Murid Chen Mo, kamu hari ini pergi kemana? Kenapa tidak masuk kelas? Bu Guru, hari ini aku sungguh tidak sengaja tidak masuk kelas. Aku ada urusan yang sangat penting untuk diurus. Minta tolong izinkan aku ya. Urusan yang sangat penting. Jangan-jangan main game, ya, atau nonton film. Aku tidak peduli apapun alasanmu. Sekarang juga segera kembali ke kelas. Kalau tidak, saya akan panggil orang tuamu. Berbicara sampai di sini, suaranya melemah. Dia tahu kondisi keluargaku. Orang tuaku ada di luar negeri. Teleponnya sama sekali tidak bisa dihubungi. Bu Guru, saya benar-benar ada urusan penting. Izinkan saya libur sehari saja. Ya, tidak boleh. Kalau begitu saya bertindak dulu baru lapor. Sampai jumpa. Selesai bicara, aku dengan lihai menutup telepon. Rangkaian tindakan yang mulus ini membuat Lin Jingxian terpana. Perlukah aku maju untuk menjelaskan masalah ini? Dia bertanya dengan ragu-ragu. Tidak perlu, namanya juga SMA. Bolos beberapa pelajaran tidak masalah. Lagi pula aku tidak ingin terlalu menonjol. Aku sudah tidak berencana melanjutkan SMA lagi. Aku yang sekarang, mengembangkan teknologi, dan mendirikan perusahaan adalah jalan yang benar. Mobil terus melaju. Lin Jingxian menanyakan beberapa pertanyaan profesional lagi. Hasilnya semakin lama mengobrol dia semakin terkejut. Pada akhirnya dia bahkan merasa rendah diri. Karena setiap kesulitan yang dia ajukan, aku selalu bisa menjawabnya dengan lancar. Sedangkan beberapa teori yang aku katakan, dia malah mendengarkannya dengan bingung. Lebih dari 2 jam kemudian, kendaraan memasuki zona militer terlarang di Komando Militer Timur. Tempat ini terletak di pegunungan terpencil di pinggiran kota Mo. Tidak bisa ditemukan di peta, juga tidak terlihat dari satelit. Mobil berhenti di depan sebuah gedung penelitian militer. Siswa Chen Mo, sudah sampai. Kita jangan menunda-nunda lagi. Ayo kita uji senjata energinya dulu. Lin Jingxian melompat turun dari mobil. Wajah penuh semangat. Aku turun dari mobil dan menginjak tanah yang kokoh. Sambil memegang perutku yang sudah keroncongan. Ku lapar. Bagaimana kalau kita makan dulu? Langit dan bumi itu besar. Makan adalah yang terpenting. Aku tidak mau melakukan penelitian dengan perut kosong. Aku sudah meminta Dekan Qinsuan membawakan makanan. Seharusnya sekarang sudah hampir sampai di lapangan tembak. Kita langsung saja ke lapangan tembak. Lalu makan.
Dengan begitu kita tidak perlu pergi ke kantin lagi. Demi penelitian negara, profesor tua ini benar-benar berjuang keras. Baiklah, aku membawa kantong plastik berisi pistol. Aku mengikuti mereka berjalan selama 10 menit. Tiba di lapangan tembak terbuka yang besar di kaki gunung. Di kejauhan, seorang pria tua berusia 60-an sedang memimpin sekelompok peneliti yang berbaris menunggu. Meskipun dari kejauhan, aku bisa langsung mengenalinya. Dekan Qin Xuan, pemenang hadiah Nobel, harta negara yang tiada duanya. Dekan Qin, aku telah membawa kembali Chen Mo dan senjata energi merek Chen Mo. Lin Jingxian bergegas maju untuk melapor. Mari makan dulu. Suara Qin Xuan terdengar lembut. Sama sekali tidak ada kesan sombong layaknya ilmuwan besar. Sambil melambaikan tangan, sebuah meja dan gerobak makanan yang penuh dengan 4 lauk dan 1 sup dibawa dengan cepat oleh para prajurit. Aku pun tidak sungkan-sungkan. Seperti berada di rumah sendiri. Begitu duduk langsung melahap makanan. Meskipun ini masakan porsi besar, tapi ini jauh lebih baik daripada kantin sekolah dan makanan pesan antar yang tidak sehat itu. Lin Jingxian dan Profesor Zhao sedikit melirik, tapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka juga ikut duduk dan mulai makan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, aku mengambil tisu dan menyeka mulutku. Mengangkat kepalaku, aku terkejut melihat Qin Xuan dan sekelompok ilmuwan sedang menatapku dengan tatapan berapi-api. Tidak, tepatnya, mereka menatap senjata energi di dalam kantong plastik di dekat kakiku. Sudah kenyang, kenapa kalian semua melihatku? Apa kalian juga lapar? Aku tersenyum. Qin Xuan terdiam sejenak, menghela napas bahwa anak muda zaman sekarang sangat humoris. Biar aku perkenalkan diriku dulu. Namaku Qin Xuan. Aku adalah Direktur Institut Penelitian Laser Pangkalan Modu Zona Militer Timur. Dan juga atasan langsung dari Lin Jingxian dan yang lainnya. Terakhir kali aku melihatmu di televisi. Kamu kembali setelah memenangkan hadiah Nobel. Aku tersenyum sambil mengeluarkan senjata energi dari kantong plastik. Haha, tidak kusangka kamu mengenali orang tua sepertiku ini. Qin Xuan tertawa dengan sangat senang. Lin Jingxian melihat kami mulai mengobrol santai. Dia langsung cemas. Direktur, bagaimana kalau kita tes dulu senjata energi merek Chen Mo? Baik, Qin Xuan mengangguk. Mengumpulkan begitu banyak ahli, membuang-buang waktu itu memalukan. Tunggu, aku ingin mengoreksi sedikit. Senjata energi yang aku kembangkan ini, bahkan belum diberi nama. Tidak boleh disebut senjata energi merek Chen Mo. Bagi orang lain ini adalah sebuah kehormatan. Di masa depan akan ada banyak teknologi canggih. Kalau semuanya dinamai seperti ini, pemandangannya terlalu indah sampai aku tak berani membayangkannya. Qin Xuan tidak bisa menahan tawa. Lalu kenapa kamu tidak memberinya nama? Tanpa nama akan sulit untuk membedakannya. Jadi model, berarti kita cuma bisa menamainya senjata energi merek Chen Mo. Aku tidak peduli, pokoknya tidak boleh disebut begitu. Melihat sikapku yang keras kepala, Qin Xuan tidak lagi menggodaku. Mari kita kembali ke topik. Baiklah, ya sudah kita tidak usah sebut begitu. Begitu mendorong pintu dia benar-benar melihat istrinya membawa semangkuk sup obat hangat. Suamiku kau sudah bekerja keras berhari-hari. Suamiku kau sudah bekerja keras berhari-hari. Aku sengaja memasak sup herbal untukmu. Jangan minum minuman panas di rumah. Sen Dalang mengambil mangkuk obat itu dengan hati terkejut dan curiga. Beberapa tetes sup obat tumpah ke lantai. Beberapa tetes sup obat tumpah ke lantai. Anjing itu menjilati noda obat di lantai sampai bersih. El escenario aquí era aún más aterrador que los 3 niveles anteriores juntos. Melihat kejadian itu Sen Dalang terkejut sekaligus marah. Melihat kejadian itu Sen Dalang terkejut sekaligus marah. Lalu tangannya terlepas dan mangkuk itu jatuh ke lantai. Hingga Sen Dalang tidak bergerak lagi. Lalu mencekik leher pria itu. Padahal dia tidak tahu aku di tepi sungai sudah hampir tidak kuat lagi. Setiap hari hanya makan setengah kue saobing. Makanan sesedikit ini mana cukup untuk pekerjaan seberat ini. Tidak jauh dari sana tatapan Mandor Zhangsan menjadi dingin. Que atacaban frenéticamente desde arriba y desde abajo. Masalah ini nanti kujelaskan padamu. Tuan, Anda tidak apa-apa. Saya akan memapah Anda untuk beristirahat. Y lo que era aún más aterrador. Es que la gravedad aquí era 1000 veces mayor que en el exterior. Padahal tanganku di dalam lengan baju gemetar hebat. Karena aku tahu kali ini pertaruhanku berhasil. Namun saat berikutnya lebih banyak informasi membanjiri otakku. Pemberitahuan sistem. Cakram takdir langit. Mengubah takdir orang lain juga bisa mengubah takdir sendiri. Maka dapat dari takdir orang tersebut. Keuntungan bersih umur 3 bulan. Ternyata begitu. Aku membantu Sen Dalang menghindari takdir kematiannya. 3 bulan itu tidak hanya kembali tapi juga bertambah. Tuan benar-benar peramal hebat. Sen Dalang segera maju untuk memapahku. Lihatlah ingatan